roti itu kalau nggak manis itu nggak tahu kenapa ya. Pasti manis gitu. Terus, nah tapi sekarang permasalahannya adalah mengenai perpanjangan umur produk. Umur produk itu ditentukan dari dua hal. Satu, scaling, kedua adalah microbial spoilage. Jadi kalau misalnya roti sudah bulukan, microbial spoilage, ya mau sebagus apapun nggak akan dimakan. Tapi kalau rotinya bagus nih, nggak bulukan, tapi keras banget, kering banget, siapa juga yang mau makan gitu kan? Jadi dua-duanya itu sama-sama penting. Kalau kita mau bikin target roti, oh saya roti mau awet 1 bulan, ya softness-nya, kualitasnya, flavornya, semuanya itu harus dijamin sepanjang 1 bulan itu, atau mungkin slightly extra, supaya kita menjamin selama penjualan 1 bulan itu ya kualitasnya itu stabil gitu. Nah, sekarang ini semakin banyak roti-roti baru yang masuk ke Indonesia, yang merek-merek baru ini yang umurnya itu jadinya lebih panjang karena begitu kita bisa memperpanjang, ya seperti yang Bapak Ibu udah tahu, begitu umur roti kita bisa lebih panjang, produknya kan jadi lebih awet ya, dan di returnya itu lebih sedikit gitu loh. Jadi sebenarnya kita itu membicarakan bukan sekedar harga kos roti waktu pembuatan, tapi kita juga membicarakan mengenai kalau di barang di retur itu menambahkan ekstra kos lagi buat kita itu ditambahin lagi on top. Jadi kadang-kadang kalau misalnya sekarang kita mau consider, oh saya kalau nambahin bahan baru, biaya saya nambah dong gitu. Tapi harus di take note, kalau Bapak tidak tambahkan itu, produk Bapak umurnya lebih pendek dan risk dikembalikannya lebih tinggi gitu, which is jauh lebih mahal dari situ. Dan karena di Indonesia ya kan pulau-pulau, jauh-jauh, atau mungkin jalur pengirimannya masih kurang baik, makanya butuh umur yang lebih panjang. Ini contoh beberapa produknya yang mungkin sering dilihat. Jadi ada yang namanya roti polos dong, atau yang ada fillingnya. Jadi di slice dikasih isi seperti yang kemarin kita coba, atau sweet bun begini, atau sweet bun diberikan isi. Ini yang paling umum. Nah, jadi kalau kita analisis, jadi di kantor kita di Singapura itu kita melakukan market study. Kita beli barang banyak banget dari market, ada sekitar hampir 40 produk kita beli dari Filipina, China, Malaysia, Indonesia, Singapura, Thailand. Nah kita beli banyak, itu kita analisa satu-satu dan kita mendapatkan datanya kurang lebih ini. Jadi semua produk ini kurang lebih berat produknya itu sekitar 20-80 gram. Umurnya itu karena kita targetnya long shelf life, ya sudah pasti kita tidak beli yang pendek-pendek umurnya. Jadi sekitaran 2-6 bulan. Terus di packing satu-satu, jarang dijualnya kayak roti satu loaf begitulah. Pasti dijualnya rotinya biasa slices, single serving, dan biasanya itu menggunakan oxygen absorber dan juga preservation card. Mungkin kalau oxygen absorber semua sudah familiar, ini biasanya ada air di dalamnya, dia absorb oksigen masuk ke dalam sini. Preservation card itu di Indonesia ini tidak bisa dipakai karena ini tidak halal. Jadi dia itu secara gradually rilis alkohol ke sistem, ke dalam sistem ini. Jadi kalau ada mikroba yang masih tersisa mati, gitu. Jadi sebenarnya kalau kita bisa pakai seperti ini, bikinnya itu mudah banget. Karena kena alkohol, ya udah bubar semua itu bakteri-bakteri. Apalagi kalau misalnya kalau di sana itu di China dari packing itu mereka bisa spray alkohol dulu di packingnya. Jadi udah sanitasi, gitu loh. Jadi itu sudah sangat membantu, tapi karena kita tidak bisa melakukan, yang bisa kita lakukan adalah gimana sih cara formulasinya sebaik mungkin, atau hygiene-nya itu sebaik mungkin, kurang lebih seperti itu, atau menggunakan UV buat matiin setelah di packing. Terus water activity itu juga menjadi penting. Water activity itu tuh jadi gini, di dalam produk ada dua tipe yang hubungannya dengan air. Satu moisture content, satu lagi water activity. Moisture content itu berapa total kandungan air di dalam produk. Misalnya, saya masukin, saya bikin jus gitu ya, jusnya padatannya sekian, airnya 80. Nah itu moisture content-nya berarti 80.
Kalau water activity itu adalah berapa air yang kayak tidak terikat gitulah. Jadi yang biasanya bermasalah adalah semakin tinggi kadar water activity berarti semakin banyak free water yang tersedia untuk dimakanin bakteri. Jadi bakteri bisa berkembang biak. Tapi kalau airnya tidak bebas, kita tambahinnya itu seperti sirup, high fructose corn syrup, sorbitol yang seperti itu tuh, atau madu deh, misal paling gampang madu itu kan bentuknya udah liquid tuh, ada airnya kan, itu bukan barang kering, itu ada airnya, tapi airnya itu nggak bebas, airnya itu nggak bisa dimakan sama mikroba-mikroba lain. Jadi kalau semakin terikat bentuknya, itu tuh bakteri nggak bisa makan, nggak bisa ambil gitu. Jadi water activity itu mengukur berapa banyak air yang bebas. Kalau moisture content itu mengukur berapa banyak kandungan air di dalam produknya. Nah, di sini ada dua tipe. Satu dikasih oxygen absorber, yang satu lagi rotinya itu nggak ada oxygen absorber di dalamnya. Ya, ini ada preservation, anggap aja jadi tidak ada oxygen absorber ya. Dengan oxygen absorber, water activity-nya bisa lebih tinggi. Range-nya jauh lebih tinggi dibanding yang tanpa oxygen absorber. Karena di sini ada extra protection. Jadi semakin banyak kita kasih extra protection ke resepnya, ke packaging-nya, ke sistemnya, semakin kita punya kebebasan untuk mempunyai ekstra lah, kurang lebih seperti itu. Nah, jadi tapi semakin tinggi ini water activity, semakin kita membuat rotinya itu semakin soft. Jadi kalau kita makin turunin ya rotinya makin kering gitu loh. Jadi ya itu pilihan lah. Semakin tinggi ke 0,9 ya itu semakin rotinya pasti soft. Tapi lebih tinggi risk untuk microbial spoilage. Tapi kalau yang lebih rendah di 0,8 atau even lower misalnya, itu ya lebih aman lagi. Kurang lebih seperti itu. Nah, selanjutnya yang penting lagi adalah pH. pH itu tingkat keasaman sebuah produk. Jadi pH itu mungkin yang buat belum familiar, pH itu range dari 0 sampai 14. Semakin ke bawah itu asam, semakin ke atas itu basa. Yang tengah-tengah itu di 7. Nah, air putih kita itu 7. Kita biasa makannya di netral. Tapi proses pembuatan roti itu fermentasi biasanya jadi turun gitu. Nah, range produk ini biasanya roti in general itu 4,8 sampai 6. Ini umum, ini standar. Biasa kalau mau lebih rendah 5 atau ke bawah ya Scotch Endo juga bisa, atau pakai mother atau pakai fermentasi yang lebih lama. Tapi kan kita jarang banget ya di Indonesia lebih umum menggunakan Notaindo prosesnya yang sangat pendek. Kita nggak kasih waktu buat yeastnya fermentasi dan menghasilkan asam. Jadi gimana caranya kita tambahkan asam ke produknya untuk mengawetkan. Nah, jadi kalau kita bandingkan lagi yang tanpa oksigen absorber dan tapi water activity-nya tinggi ya, ini tuh pH-nya lebih rendah. Kalau dengan oksigen absorber, pH-nya bisa lebih ke netral. Balik lagi, jadi semakin banyak extra protection, itu semakin kita fleksibel untuk lebih bebas lah. Itu kita karena banyak layer yang buat menghambat si mikroba untuk bekerja. Oke? Nah, kalau yang packaging tadi ada spesifikasi khusus dari sampel yang nah, cuma kita nggak bisa tes. Ini yang bisa analisa cuma pabrik packaging. Jadi nanti mereka packaging ini biasa dianalisis layernya apa-apa. Nanti kan yang next ya kita bakal ada training itu ada packaging supplier. Nah itu mereka udah analisis. Karena kalau kita ketipisan percuma. Jadi apapun yang kita lakuin di dalam pasti nanti keluar semua, leaking gitu loh. Nah ini seperti yang tadi saya bilang, kita itu menganalisa 36 commercial produk yang ada di market dari Southeast Asia sini ya, sama China. Nah, dari semua ini bisa dilihat ya, ini kan ada sorbitol, glycerin, sama glucose fructose. Itu tuh sorbitol sama glycerin banyak banget, lebih dari 25 produk yang pakai. Ya, jadi dari 36, ini 30, 25 nih. Berarti di sini mungkin sekitar 26 produk itu pakai sorbitol. Nah, kalau yang mungkin
Mungkin pakai glucose atau high fructose corn syrup itu lebih rendah di 18 mungkin sekitar di sini atau 19 lah, 19 species dari 36 nya berarti sekitar 15% lah, 50%, kurang lebih seperti itu. Yang pakai misalnya acid, kan tadi kita bilang kita kontrol pH-nya menggunakan acid, citric acid atau lactic acid misalnya. Yang pakai itu less dari 5 produk, mungkin cuma 4 produk gitu. Tapi mungkin mereka tidak menambahkan ini, tapi proses mereka mungkin sponge endo, mungkin pakai mother juga, jadi pH-nya pun sudah rendah. Nah kan kita nggak tahu ya mereka melakukan proses yang seperti apa. Tapi in general ingredient ini adalah satu sebagai ini, humectant itu menjaga kelembapan produk, softness itu mengatur ya softness produknya, pengawet ini penting. Umum ada 4 ya, kalsium propionat, sodium dihidroasetat, sorbik sama sodium diasetat. Sodium dihidroasetat ini udah di ban ya, nggak bisa pakai. Cuman ada beberapa negara masih boleh. Nah, jadi yang kita akan bahas nanti siang itu kalsium propionat, sorbic acid sama sodium diasetat. Oke, jadi gimana sih kita cara mengontrol umur sebuah produk? Satu, paling penting pasti preservatif. Kalau sudah mau panjang, nggak ada pilihan harus pakai pengawet. Pengawet secara ya chemical apa natural, cuman yang kita bahas ini akan secara chemical saja, which is kalsium propionat, sodium diasetat, sama sorbic acid. Water activity, itu yang penting gimana cara kontrolnya, kita pakai sirup ya, sirup atau glycerin, sorbitol, pakai gula yang bentuknya udah sirup. Bukan bapak ibu bikin sirup sendiri ya, itu beda. Kalau bapak bikin sirup, itu gula dikasih air jadi sirup, itu nggak stabil. Nanti setelah penyimpanan, bapak akan ngelihat gulanya itu tuh nggak stabil secara sistem, secara struktur. Jadi kalau mau kita ngomongin sirup, itu benar-benar bapak beli sirup jadi, nggak bisa bikin sendiri. Kalau mau ngomongin stability, terus kita ngomongin air harus diturunkan karena water activity hubungannya sama air juga, dan gulanya harus dinaikin. Terus nextnya kita akan bahas mengenai enzim juga, gimana enzim bisa bantu dari segi softness-nya, tapi juga gimana cara improve strength-nya. Kenapa kita perlu improve strength? Karena kalau roti lebih besar, itu otomatis kan lebih banyak udara di dalam. Itu lebih empuk, pasti. Dibanding roti kalau bantat. Ya kalau bantat kan udaranya juga lebih sedikit, ya pasti lebih nggak empuk gitu. Terus emulsifier juga akan bantu untuk softness dan tekstur. Kita kontrol pH-nya, tadi lactic, citric acid atau any acid yang lain, dan kebersihan. Jadi begitu keluar dari oven, paling ideal tidak ada orang lagi, udah pakai UV, ya kalau misalnya sana udah pakai alkohol juga, air filter dan sebagainya ya. Oke, sekarang kita ngomongin mengenai bread improver-nya. Apa sih bread improver? Kita sering banget ngedengerin ya kayak, oh bread improver, cuman kurang baiknya di Indonesia, bread improver itu nggak ada yang tahu isinya apa. Dijual ya kayak jual black box aja, oh bread improver gitu loh. Mau beli, enggak ya udah gitu, sesimpel itu di Indonesia. Jadi kadang-kadang kita nggak tahu kita nambahin apa di dalam produk kita. Umumnya, secara general, bahan-bahan bread improver itu ada yang paling penting itu enzim. Bisa enzim saja bisa, atau enzim plus oxidizing agent, plus reducing agent, plus emulsifier, ada other ingredients dan filler biasa untuk bikin dosisnya rata, kurang lebih seperti itu. Nah tapi biasanya jadi ini doang bisa nggak? Bisa. Ini doang bisa nggak? Ya bisa juga gitu. Cuman biasanya penggabungan aja sih gitu. Nah kayak contoh misalnya seperti yang kemarin kita coba MTA Plus itu isinya cuma enzim sama oxidizing agent. Simple. Ini clean label. Begitu kalau masih di sini doang ini masih clean label. Begitu kita tambahkan ini langsung clean label. Clean label itu biasa di packaging penting kalau buat penjualan ke luar negeri. Apalagi kalau yang ekspornya lumayan sensitif gitu ya. Oke, jadi enzim itu apa sih? Ngomongin enzim gitu ya. Enzim itu adalah protein. Hanya sesimpel itu, enzim itu protein yang sejauh ini hanya bisa didapatkan secara natural, belum bisa secara chemical.
Jadi kalau kita jual enzim sudah pasti natural dan fungsinya itu hanya membantu reaksi. Tanpa enzim reaksi akan tetap terjadi tapi lama. Paling simpel gini, Bapak Ibu misalnya masak daging nih, daging itu alot misalnya, mau diempukin, ada beberapa cara. Mungkin satu di presto, cepat empuk kan, atau dimasak mungkin ya lama, atau mungkin dipukul-pukul fisik gitu ya, daging dipukul-pukul kan lama-lama empuk, atau mungkin dikasih daun pepaya. Mungkin ada yang familiar suka dikasih bubuk pepaya, papain dan sebagainya. Nah, papain itu adalah enzim pengempuk. Jadi cara mengempukkan daging itu banyak caranya. Salah satunya dengan menambahkan enzim. Bisa nggak ngempukin daging tanpa enzim? Bisa. Ya presto aja atau pukul-pukul aja. Jadi bisa terjadi reaksi tetap, cuman sama enzim dibantu. Lebih instan seperti itu kurang lebih. Ya. Nah, sumber enzim itu dari mana sih? Enzim itu so far karena tadi natural ada 3 source, dari tumbuhan, hewan, sama mikroba. Cuma tumbuhan dan hewan ini kalau kita mau ekstrak, kita mau ambil enzimnya, itu harus dimatikan. Atau misalnya kita, oh saya pengen ngambil nih dari pineapple misalnya, tapi pineapple tiba-tiba ada angin typhoon, terus semuanya gagal panen, mau jadi mahal. Atau misalnya hewan tiba-tiba ada penyakit, semuanya mati gitu. Dan terus memang kalau ini kan memang kita harus kill dulu baru kita ekstrak. Jadi ini kita jual tapi costly. Nah makanya yang kita fokusin adalah enzim dari mikroba, dari ragi, mold, dan bakteria karena kita cukup untuk fermentasi saja. Jadi secara komersial ini jauh lebih mudah dan gampang, dan mengontrolnya pun jauh lebih gampang. Gimana caranya? Dari tumbuhan, hewan, sama mikroba kita ekstrak atau fermentasi, kita purify karena kita cuma mau spesifik enzim aja, kita nggak mau enzim yang nggak penting, yang bukan fokus kita. Kita, oh saya pengen enzim untuk pengempuk aja, ya udah enzim yang dihasilkan bukan pengempuk kita buang-buangin. Kita hanya ambil spesifik enzim, kita keringkan. Nah enzim yang kita jual itu bentuknya bubuk ya, karena aslinya itu bentuknya liquid. Liquid itu biasanya kita pakai buat bikin susu, buat bikin gula, itu bentukannya liquid. Tapi kalau buat baking kita semua hanya pakai bentuknya powder. Lalu kita standarisasi. Ini contohnya ya, enzim itu seperti apa. Jadi kayak ya udah powder aja cuma beda-beda warna. Tapi ini kita jual ke pabrik terigu doang. Kalau di bakery nggak kita jual eceran pisah-pisah begini. Karena ini susah banget pakainya, dosisnya juga kecil banget. Kurang lebih seperti itu. Nah, enzim yang hari ini kita akan fokuskan ini ada 5. Amilase, hemiselulase, lipase, glukos, oksidase, dan protease. Kenapa beda-beda? Nggak pakai satu aja. Enzim itu kerjanya kayak gembok sama kunci. Misalnya nih kita punya kunci, masuk sini ya nggak bisa buka, karena itu kunci rumah saya gitu kan. Sama seperti enzim. Amilase itu hanya mau kerja sama starch, hanya, nggak mau sama yang lain. Protease itu hanya mau kerja sama protein, titik. Ada kita kasih protein, dikasih amilase, dia nggak akan urusan, ya udah kita ya sebelah-sebelahan aja udah, nggak akan ada terjadi apapun. Karena gembok sama kuncinya nggak cocok gitu loh, masukin aja, ya udah tapi nggak bisa buka pintu tetap. Itu cara kerja enzim sangat spesifik, jadi nggak bisa nih, oh saya mau mengempukan tapi ditambahinnya glukos oksidase, nggak ada urusan. Mau nambahin sampai sebanyak apapun dosisnya dia diam aja. Jadi benar-benar kita harus nambahin sespesifik itu untuk enzim. Makanya kenapa enzim yang kita pakai itu banyak, karena kerjanya beda-beda. Kombinasi supaya perfect, yang satu buka jalan, yang satu ngegali, yang satu ini, itu segala biar nanti hasilnya rumahnya bagus, kurang lebih seperti itu. Ya. Nah, amilase dia makan starch, makan patinya terigu, ya. Jadi di produk ada pati terigu dimakan. Setelah ada si patinya dimakan, nanti dia akan tumbuh apa? Nih, jadi ada starch dikasih amilase, jadi lebih simpel nih lama-lama. Jadilah glukos. Glukos itu gula yang paling simpel. Glukos ini dimakan sama ragi. Oh, ada tulisan ragi di sini. Ya, anyway. Oh, ini ada yeast, nggak kelihatan. Nah, jadi glukos ini akan dimakan sama ragi, itu menjadi gas. Dia akan fermentasi. Ya. Jadi, kenapa kita kasih amilase ke produk? Karena si amilase ini akan kasih makan ragi, biar raginya mau kerja. Gitu. Jadi ini kayak kita punya pekerjanya kita kasih gaji dulu, baru nanti dia bekerja, bikin oksigen, bikin karbon dioksida, dan bikin gas, dan bikin asam.
Oke, dia fermentasi, dia menghasilkan asam sehingga pH-nya 1 turun, pH roti turun, dan gasnya ini ada sehingga roti bisa besar. Kan jadi kalau misalnya kita nggak pakai ragi, bikin roti ya nggak jadi roti, nggak akan jadi roti, jadi adonan aja gitu, bikin biskuit itu jadinya, ya bukan bikin roti. Gitu. Jadi kita pakai ragi plus amilase nanti bisa kasih makan ragi sehingga menjadikan karbon dioksida. Oke? Dan gula simpel ini nanti kalau kena pemanggangan warnanya berubah coklat, jadi lebih golden brown. Nih contoh, kenapa rotinya bisa tinggi dikasih amilase? Ini tanpa amilase, ini kita tambahkan amilase. Karena raginya kita kasih makan, raginya menghasilkan CO2, karbon dioksida. Jadi menghasilkan udara, makanya roti bisa naik waktu di proofing. Gitu ya, makanya kenapa kita pakai amilase. Tapi selain kasih makan ragi, amilase punya fungsi kedua. Fungsi kedua adalah kita bahas mengenai keempukan produk, ya. Ini yang kontrol tidak menggunakan amilase setelah 2 minggu. Yang ini menggunakan amilase setelah 2 minggu juga. Bisa dilihat kita kasih pemberat rotinya, yang ini masih empuk, yang ini enggak. Karena setelah kita panggang, saat itu juga sudah terjadi starch retrogradation namanya terlalu susah. Intinya starchnya itu kan kalau kita panggang ya, roti ini kita panggang, pati itu buka. Kan ada kita tambahin air, itu tuh patinya semua terbuka lah intinya. Setelah terbuka, begitu selesai dipanggang, itu tuh gradually nutup. Ada yang cepat, ada yang lama. Yang cepat itu ya partial, bentuknya yang amilose itu panjang-panjang, amilopektin itu cabang-cabang. Si amilopektin itu gradually nutup sampai selama penyimpanan lama-lama tuh softnessnya menurun begini nih. Kalau nggak pakai enzim begini, mungkin 3 hari lah, 2-3 hari penurunannya cepet banget. Karena dia tuh nutup. Nah, itu yang pertama, nanti saya jelaskan lebih ini lagi ya. Yang satunya lagi itu moisture migration. Jadi misalnya ini adonan roti, ada kulit begini, airnya itu mindah gitu loh. Dia karena kan udara luar nih mempengaruhi. Jadi dia itu moisture migration dari tengah keluar. Ya, jadinya itu membuat produk jadi kering juga. Jadi buat customer yang roti seperti ini dianggap sudah tidak fresh, udah enak lagi. Kalau kita nggak pakai fresh heating enzyme, bapak ibu jual ke customer ya, kan di baking hari ini. Tapi kalau jualnya agak jauh, terimanya kan besok ya, nggak mungkin. Ya kecuali deket lah, kalau deket bisa hari sama, oh barangnya masih fresh. Tapi kalau dijual besoknya kan udah kering, atau mungkin nyampainya lusanya kalau lebih jauh lagi gitu. Nah itu semakin kamu jual roti udah kering gini nggak enak gitu kan. Nah makanya kita harus maintain softness supaya customer yang menerima itu selalu ngerasa, oh ini baru dipanggang tadi-tadi, ini masih fresh nih, taste-nya seperti baru matang. Itu tujuannya kita tambahkan fresh heating enzyme. Jadi ini kenapa, gimana caranya? Yang tadi untuk volume itu waktu di oven dia kerja nih aktif. Tapi kalau yang bakteri itu yang kita pakai maltogenic alpha amilase kerjanya lebih telat. Setelah ovennya udah masuk oven. Nah intinya waktu starch retrogradation itu dia kan buka nih. Sebenarnya moisture di dalam produk itu tidak hilang, nggak terbang, enggak. Soalnya bapak ibu pernah nggak cobain ya, roti udah kering, misalnya kita simpan nih, roti kering, terus mau ngempukin lagi gimana? Masukin oven lagi nggak? Teorinya begitu masuk oven mestinya lebih kering dong. Lah orang roti kering dimasukin ke oven kan moisture-nya mestinya airnya makin kabur dong. Iya. Tapi malah setelah di oven airnya itu kok kayak basah lagi, empuk lagi gitu. Karena selama penyimpanan itu tuh bukan plastik buka ya, ini anggap kita plastik seal gitu. Selama penyimpanan airnya itu tetap di dalam roti sebenarnya. Cuman bentuk patinya itu kristal, ketutup itu. Tadi kan dipanggil buka. Setelah itu dia tutup. Oh begitu lagi. Sehingga waktu kita makan di lidah kita itu yang kerasa cuma kristalnya. Kita tuh nggak ngerasain airnya. Nah kita panggang lagi, itu ngebuka lagi pak. Ngebuka lagi sehingga moist lagi, empuk lagi gitu loh. Itu penyebabnya. Jadi bukan, oh ini berarti saya jadi kering karena airnya nguap semua terbang ke udara, enggak.
moisture tetap ada di dalam roti sebenarnya. Nah, kita bantu pakai amilase ini, maltogenic alpha amilase, supaya dia potong. Jadi si starchnya yang ngebuka nih, dipotong supaya nggak bisa nutup lagi. Kita paksa tetap kebuka. Itu penggunaan maltogenic alpha amilase itu fungsinya seperti itu. Gimana cara dia bisa kerja? Dipaksa nggak jadi kristal balik lagi. Nah, ini contohnya ya. Ini kita pakai fresh and soft yang kita udah coba juga. Kalau mau lihat, ini mungkin yang di belakang agak kurang jelas ya. Yang biru ini yang paling atas itu adalah T1. T1 itu tidak pakai fresh and soft sama sekali ya. Yang ini. Yang pakai yang paling tinggi dosisnya itu yang hijau. Ya. Jadi ini yang di atas itu kekerasannya, yang di sini itu tuh springiness tuh dimakan bouncy gitu loh. Jadi yang tidak pakai yang 0 ppm setelah ini, jadi dari awal tuh udah kelihatan ya, mungkin di kertas lebih jelas nggak Pak? Jadi oke, nggak bisa zoom lagi. Intinya nih apa, kalau Bapak lihat di sini nih ya, yang biru ini yang paling atas pun sudah ada jaraknya. Jadi dari day one pun sudah lebih kering kontrolnya. Yang dosisnya lebih tinggi 2% kita pakai, itu dari day one udah lebih rendah. Jadi udah lebih soft maksudnya, yang lebih tinggi itu lebih keras. Dari day one udah lebih keras, day 7 makin keras, jadi itu grafiknya ekstrim naik ke atas begini. Kalau yang kita pakai 2%, sepanjang 21 hari dia lebih flat. Tapi ada kenaikan nih, dari sini naik ke sini. Jadi kita itu, intinya kita tuh nggak bisa bikin dia forever flat begini, nggak bisa. Pasti akan mengeras, pasti. Tapi kita berusaha sebisa mungkin manjangin ini, nyampe sini tuh lebih panjang. Mungkin nyampe sini tuh baru nyampe levelnya ini. As long as kita bisa maintain spoilage, microbial spoilage-nya nggak bulukan, kita mungkin bisa nyampe ya mungkin di sini udah 60 hari, kurang lebih seperti itu. Tapi gimana kalau gitu? Saya nggak mau segitu panjang, saya sebenarnya di 2 minggu cukup, misalnya 2 minggu cukup. Oh ya udah kalau gitu nggak usah pakai ini mungkin. Pakai aja di sini, dosisnya mungkin udah masih soft kok, cukup. Jadi kita bisa pilih-pilih dosis, semakin panjang yang kita mau, kita pilih dosisnya semakin tinggi, nggak ada pilihan. Kalau Bapak, saya mau di sini aja, saya umurnya mau yang 7 hari aja, yuk kita di dosis, saya nggak usah pakai yang ini, pakai yang ini cukup, gitu ya. Mungkin pakai 0,5% cukup, gitu. Kita pilih-pilih dosis sesuai itu. Dan springiness-nya juga semuanya makin lama ini makin keras, jadi spring itu jadi ditekan nggak mau balik lagi gitu loh. Yang kontrol ngedrop sendiri, yang dipakai enzim semuanya masih tetap bouncy sampai terakhir. Ya ini kan bisa ya, ini sebelum, ini kontrol, yang kontrol turun ke bawah aja gitu. Oke, yang di sini cukup jelas ya. Ini contoh rotinya. Kalau Bapak lihat, Ibu lihat ya. Waktu di day one nggak ada beda nih kayaknya, maksudnya oke lah ada beda sedikit, di sini ada crack, tapi kurang lebih sama lah, masih bisa diterima semuanya. Waktu kita lipat nggak ada crack sama sekali semuanya. Tapi oh nih, jadi yang roti pertama itu tanpa, yang roti kedua itu kita pakai 2%, roti ketiga ini kita pakai 3%, 0, 2%, 3% ya. Dosisnya makin lama makin tinggi. Di hari kelima aja udah kelihatan bedanya jauh. Yang ini udah putus total nih. Yang dua masih not bad, yang ketiga masih perfect. Makin lama, ini roti yang sama ya, baca kita tiap 5 hari kita buka. Ini udahlah dari awal udah putus gitu ya. Ini masih manage. Di hari ke-30 yang masih bagus hanya yang 3%. Ya, jadi mungkin kalau buat 60, 90 ya ini udah gak cukup, 3% harus naik dosis lagi. Kurang lebih seperti itu. Semakin tinggi dosisnya, semakin panjang softness-nya. Ya, oke, jelas? Ya ini kita pernah coba, yang waktu itu kan? Ya. Jadi adonannya lembek banget. Yes, nah itu another problem. Fresh and soft itu atau maltogenic alpha amilase ini, semakin tinggi dosis yang kita tambahkan, semakin tinggi risknya untuk patah pinggang. Jadi kalau bikin sandwich bread yang tinggi atau open top gitu, semakin tinggi kan berat nih, semakin risk dia itu soft, karena kan kita berusaha bikin soft ya. Kita potong tuh temboknya, tembok potong, kebanyakan tembok dipotong kolaps.
Jadi ada limitnya. Betul gitu Pak. Nah, bisa semakin rich adonannya Bapak, semakin nggak punya tembok sebenarnya. Jadi kita harus lebih hati-hati. Nah, sebenarnya ada nggak produk kami yang dosisnya jauh lebih tinggi dari ini? Ada. Tapi itu secara formulasi harus dirubah Pak. Gak bisa cuma nambahin fresh eating aja. Ini saya mensimplify aja banget lah. Beneran udah naikin dosis aja, masalah selesai enggak. Tapi secara formulasi itu harus ada adjustment. Dan harus pakai improvernya jauh lebih strong karena harus ada yang menggantikan strength-nya. Karena kita potong pati. Pati di terigu itu adalah kandungan yang paling tinggi. Jadi itu kita ngomong roti selalu ngomong gluten ya, selalu ngomong protein. Protein dia salah satu struktur, tapi starch juga adalah struktur penting untuk roti. Jadi kalau kita potong, ya chance buat dia patah pinggang lebih tinggi seperti itu. Jadi harus lebih balance lah ya. Kita bantu pakai enzim yang lain buat strengthening. Nah, terus kita bahas mengenai hemiselulasi juga, ini enzim nomor 2 kita. Itu bisa improve dough extensibility. Jadi dough-nya lebih relax ya. Kenapa kita mau improve extensibility? Karena nanti kita bisa bantu naikin volume. Seperti yang tadi, kalau yang tadi amilase ngasih makan enzim, ngasih makan ragi, kalau ini adonannya lebih mau narik, jadi bisa lebih tinggi volumenya. Soal kalau misalnya rotinya kayak bola basket, Bapak mau tiupin udara sebanyak apapun ke dalamnya nggak akan gede. Ya segitu aja terus, terlalu keras. Kita harus bikin rotinya cukup ekstensibel adonannya supaya bisa seperti balon, ditiup yang membesar gitu. Nah itu kita bantu pakai hemiselulase. Makanya ini pun ada di dalam bread improver. Kenapa kita pakai ini? Karena begitu rotinya makin besar, pasti makin empuk karena lebih banyak udara di dalam. Ya, ini kita lihat. Kita tambahkan hemiselulase, ini nggak pakai apa nih, ini polos. Polos ditambahin ada oxidizing agent, terus ditambahin alpha amilase, terus kita tambahin hemiselulase makin besar. Tapi walaupun makin besar, crumbnya malah tidak bolong-bolong, ya. Jadi kita bisa jamin as long as formulanya oke, improvernya benar dan baik dan cocok formulasinya, kita bisa bikin besar tapi tidak bikin crumb structure bermasalah. Tapi ada limit ya. Gak main, oh ya udah kalau gitu saya sebesar mungkin gitu ya, nggak bisa gitu juga. Oke. Terus next ada lipase. Lipase itu bikin adonannya strong dan lebih putih. Ya, karena dia ada reaksi ekstra sehingga dia bisa membantu menguatkan adonan. Si lipase ini dia kerja dengan fat yang ada di terigu saja. Dia nggak kerja men-shortening yang kita masukkan. Lipase ini hanya dengan fat yang ada di terigu dan dia bisa bikin extra bond supaya temboknya, pilar-pilarnya lebih kokoh. Sehingga ini kita cuma tambahkan lipase ke simban, ke mantau. Ini nggak pakai, ini konsentrat yang saya pakai buat pabrik terigu ya. Trialnya. Jadi ini nggak pakai, ini kita tambahkan 25, ini kita tambahkan 50, volumenya signifikan. Dan selain volume naik, jauh lebih putih dibanding yang tidak pakai. Ini terigu yang sama, beratnya sama, tapi lebih besar, hanya karena penambahan enzim yang sangat sedikit. Gitu. Walaupun lebih besar, keramnya nggak ada masalah sama sekali. Keramnya malah jauh lebih fine dan jauh lebih putih. Kan ekspektasinya, oh kalau lebih besar mesti bolong-bolong dong. Nggak juga, asal tepat treatmentnya. Oke, nextnya tadi udah ada yang bikin extensible, kita bikin temboknya makin kuat nih. Kita kasih glukos oksidase. Glukos oksidase ini bisa bikin makin gede lagi rotinya. Kita bikin makin besar supaya makin banyak udara di dalamnya. Terus next ada protease. Protease ini biasa banyak dipakai untuk biskuit. Dibuat roti itu jarang. Paling umum kita pakai buat paling burger bun aja. Ya, buat bantu spread. Protease itu potong protein. Kalau di roti yang lain pada umumnya kita proteinnya nggak mau dipotong. Protein harus bikin tembok. Ini kita potong supaya rotinya mau manjang. Misalnya nih ya, Bapak bikin roti sandwich roti buat kayak bun gitu loh yang mau panjang-panjang, tapi digiling balik lagi gitu. Atau nggak bikin pizza mau diameter 30, di roll, kuncilin terus gitu loh. Nah itu pakai protease, dia digiling gak balik lagi gitu, digiling ya udah stay. Karena beberapa protein ini kita potong, sedikit aja kita potong supaya waktu digiling dia diem. Kurang lebih seperti itu.
Kalau misalnya tuh bikin wafer bikin crackers nih, kalau crackers kita potong bulat tapi dia narik terus adonannya ya jadi lonjong-lonjong gitu, nggak mau jadi bulat gitu si crackersnya. Oke, sejauh ini Enzen jelas, ada pertanyaan nggak? Atau yang fase tadi yang ada hubungan sama ekspornya nggak? Kan dia lebih itu. yes, Sementara saat ekspornya kan lebih gelap ya. yes, ada. Jadi cuman dia itu intinya kalau ekspornya di Indonesia itu lumayan tinggi. Jadi terigu di Indonesia kalau dibandingkan sama tetangga-tetangga itu salah satu yang lebih gelap ininya terigunya. Kalau kita pakai nipase kita bisa improve. Spontan tidak turun Pak. Spontan value tetap sama, tapi kita bisa mengimprove hasil akhirnya. Jadi terkesan lebih terang. Tapi spontannya tidak berubah. Kalau baik kan ekspornya tinggi kan harga lebih rendah. Betul. Jadi makanya gimana kita ngakalin terigunya bisa lebih murah, tapi hasilnya lebih mungkin sama dengan yang sebelumnya gitu. Ada pertanyaan lagi? Bread improver yang DB itu sudah mengandung press and soak nggak? MTA plus sudah. MTA plus. MTA plus sudah. Cuman ya kayak kemarin kita trial, kita MTA plus masih ditambahkan fresh and soft. Ada 2 nama itu mungkin Bapak lihat. Karena kita targetnya panjang Pak. Jadi kalau MTA plus doang, umur produk Bapak cuma 7 hari, 10 hari itu masih masuk. Kalau Bapak mau sebulan nggak cukup. Tapi di MTA plus sudah ada softness-nya. Oke. Jadi kalau 1 bulan harus tetap nambahin. Harus. Karena kayak tadi Pak, dosisnya itu masih kurang jaga. Karena ini pengawet, regulasi Ini bukan pengawet Pak, ini natural, bukan. Ini natural, nggak pakai. Jadi regulasinya untuk enzim itu ini natural dan diizinkan di Indonesia. Jadi ini malahan kalau di packaging banyak yang nggak declare Pak, karena nggak wajib di declare. Jadi nggak ada batasan juga ya penggunaannya. Bukan yang nggak ada batasan. Kalau pakai enzim ketinggian, semua produk kayak Bapak pakai ragi ya. Oh saya pengen cepet, raginya Bapak naikin terus. Malah ujungnya nanti adonan lengket nggak Pak? Kalau ketinggian. Nah sama seperti enzim. Bapak mau meninggiin terus biar bagus ya. Nanti dia ada kurva, makin lama makin bagus, terus habis itu turun. Jadi ada maksimum, ada optimal dosisnya. Percuma Bapak lebih-lebih ujungnya mahal doang Pak. Gitu. Jadi sepanjang kita tambahkan sesuai dosis, optimum dosis itu cukup. Tapi nggak ada limit. Sesuai kebutuhan aja. Nanti kalau preservatif itu ada peraturannya limitnya. Kalau enzim enggak. Ada lagi? Kalau ini bisa dipakai untuk sedikit nggak? Kalau lapis legit itu satu terigunya sedikit banget. Enzim yang kita tambahkan itu kerjanya sama terigu Pak. Jadi ini kayak barang gemboknya tuh cuma sedikit banget gitu. Jadi kayak percuma Bapak tambahin, mahal dong Pak. Lagian terus resepnya lapis legit itu kan memang udah rich banget ya, high fat, high sugar gitu, udah telurnya juga kuning telur banyak banget, itu sudah extra soft lah Pak gitu. Extra moisture juga, jadi nggak usah pakai itu, buang duit Pak. Tapi kalau misal Bapak mau nambah jadi sponge cake, chiffon cake, nah karena kita jual itu, nanti kita siang sama Pak Minggu ada sampel, itu kita di long shelf life cake, itu kita jual banyak banget di beberapa di negara Southeast Asia ini. Brownies atau yang cake yang sponge cake itu, yang sejenis choco pie kayak gitu kita banyak jual. Itu umum banget. Karena itu balik lagi, kadang-kadang udah terlalu gak ada temboknya Pak, gak ada pilarnya, udah terlalu soft, dikasih itu makin kolaps. Jadi nggak semua bisa dipakaikan. Ada lagi pertanyaan? Kalau nggak nanti nextnya, habis ini kalau masih ada pertanyaan bisa ya. Oke, sekarang kita bahas mengenai emulsifier. Emulsifier untuk cake, adonan cake itu kan batter ya, bukan dough. Roti itu bentuknya adonan dough. Emulsifier itu cake, cair. Nah, untuk adonan cair, butter cair, itu penting banget kita tahu HLB-nya. Ini value penting di emulsifier. Jadi kalau Bapak Ibu beli emulsifier dari suppliernya ya,
Ini harus sesuai HLB setiap aplikasinya. Angka HLB rendah, 6 ya, 0 sampai 6 situ, sampai 8 mungkin, itu cocoknya kalau adonannya banyak minyak, tinggi minyak. Tapi kalau misalnya angkanya tinggi, 8 ke atas, itu bagusnya adonannya kalau lebih lebih banyak air. Ini lebih kayak apa ya, chiffon, sponge cake. Kalau ini lebih kayak butter cake, lapis legit gitu. Nah ini lebih cocok. Jadi kita pakai emulsifier harus beda. Nah kalau gitu lo HLB yang mana, HLB yang mana, tanya ke supplier cake-nya ya, ke supplier emulsifiernya nanti. Ini penting banget soalnya. Ini efek banget. Jadi kalau bapak bikinnya sponge cake tapi pakai emulsifiernya salah, itu percuma. Emulsifier itu apa sih? Oke, mungkin saya ngomongin emulsifier sedikit ya. Emulsifier itu, contoh bapak tuh ngaduk minyak sama air di gelas. Ada minyak, ada air, bapak aduk tuh. Diaduk kan susah ya, pasti misah lagi kan. Air minyaknya ngambang lagi, airnya pasti mengendap lagi. Ya udah pakai mixer. Coba aduk pakai mixer. Nanti bisa tuh kayak seperti nyampur. Kecil-kecil itu, tapi kalau dibiarkan, eventually pasti misah lagi. Nah, kita kasih emulsifier. Emulsifier itu yang satu megang minyak, satunya megang air. Sama dia ditahan, dipegangin semuanya satu-satu, digandengin. Jadi selama penyimpanan itu stabil, bentukannya begini, nyatu terus gitu loh. Itu fungsinya emulsifier. Satu tangan pegang minyak, satu tangannya pegang air. Di sistemnya bapak, di adonan cake-nya bapak. Jadi makanya kalau kita bikin cake pakai emulsifier pasti lebih stabil. Adonannya nggak bantat, nggak misah ke bawah minyaknya, nggak ngendap. Kan biasa kan kalau kita ini nanti suka ada ya nggak pakai emulsifier, suka ada ngendap itu loh. Kalau ngaduknya nggak bener kan, nah itu dibantu emulsifier supaya dia dispersinya minyak kecil sama si airnya itu lebih terdistribusi dengan rata, dipegangin sama mereka sepanjang penyimpanan. Ya. Tapi kalau di roti HLB itu nggak penting karena bentukannya bukan cair, nggak usah dipegangin minyak sama airnya. Itu harus dipegangin minyak sama air kalau bentukannya cairan saja. Yang kita penting untuk emulsifier di roti adalah ada dua tipe, satu untuk softener, satu untuk strengthener, satu improve kelembutan roti, satu improve kekuatan roti. Jadi improver kita yang namanya cold bake roti itu pakai emulsifier ekstra kita tambahkan karena kita butuh extra strength. Emulsifier apa sih yang dipakai? Yang umum di roti ada 3, distill monoglycerate, SSL, sama datem. Ini paling umum ya yang dipakai. Kalau bapak mau nambahin softening, bapak kasihnya datem, ini buang duit banget, nggak ada guna. Kalau bapak maunya softening, harus namanya DMG, ini harus ditambahin. Tapi kalau bapak mau nambahin strength, nambahinnya DMG, ya salah lagi, nggak ada guna. Karena memang emulsifier itu fungsinya beda-beda gitu. Jadi tolong tambahkan sesuai ya. Kalau galau mau nambahin yang mana, dua-duanya mau ditambahin, tambah aja SSL di tengah-tengah. Dia bantu softening sedikit, bantu strengthening sedikit. Pilih aja, kurang lebih seperti itu. Ya. Ini nah tapi kita punya enzim untuk replace datem ya. Datem itu ya untuk strengthening nih. Kita punya enzim untuk menggantikannya. Nama produknya itu DFX. Ini contoh ya, yang satu ini polosan, nggak pakai emulsifier. Yang ini kita pakai emulsifier 0,2%. Ini merek lain, jadi ada merek A, ada merek B ya. Yang merek A 0,2, 0,2. Ini merek yang A 0,3, merek B 0,3 ya. Jadi ini dosis rendah, ini dosis tinggi. Yang tengah-tengah kita pakai produk kita namanya DFX. Dosisnya 1/10-nya. Ini konsentrat ya. Dosisnya 1/10 dari emulsifier. Setelah kita tambahkan, waktu kita drop test, ini tuh setelah kita proofing, kan kita biasa bapak proofing berapa 2 jam mungkin ya. Udah jadi adonan, kita proofing udah naik nih 2 jam. Setelah beres proofing kita banting rotinya. Buat apa banting? Supaya kita lihat stability. Kadang-kadang waktu kita bikinnya di lab, kita bikin hati-hati nih udah jadi cantik ya. Oke, hati-hati masukin ke oven. Tapi kadang-kadang di produksi, lamarin kemana-mana gitu ya, digeser, diapain, kejeduk lah apa segala, rotinya kolaps. Nah kita tuh berusaha memimik kalau sampai terjadi kekasaran seperti itu, mungkin ada emosi gitu atau apalah. Itu gimana sih kejadiannya di terigunya? Kalau nggak pakai emulsifier atau pakai emulsifier,
Gak ada beda. Ternyata. Emulsifier A. Emulsifier B, ya lumayan lah, masih ada kebaikan. Tapi yang pakai enzim kita ini, yang dosis 1/10-nya, volumenya terjaga. Ya, ini dibandinginnya antara 2, 3, sama 4. Yang 3 yang pakai enzim, ini pure enzim saja. Oh, sama ada ascorbic acid. Ini volumenya terjaga. 5, 6, 7 yang dosisnya sama ini, yang punya kita tetap paling stabil. Setelah kita jatuhkan, setelah proofing kita jatuhkan, gitu. Nah ini, jadi sebenarnya kenapa nggak semua improver kita tambahkan enzim, nggak ditambahkan emulsifier? Karena enzim bisa menggantikan emulsifier, jadi malah lebih baik di sini. Kurang lebih seperti itu. Tapi kalau mau pakai ya it's okay juga sih, gitu. Dan tapi sebenarnya enzim itu in general lebih asal pakainya tepat itu lebih strong dan cost-nya pun nggak beda, sama aja. Oke, emulsifier jelas? Ada pertanyaan? Hah? Oh iya. Oke.